Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yeay. Tuhan Yesus baik. Yeay. Ya, adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita pasukannya Tuhan dulu yuk. Yuk kita jongkok bareng-bareng. Pasukan Siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri kembali buat Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Katakan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan berkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Yesus baik. Haleluya, 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 haleluya. Kami memujimu, kami memujimu, kami memujimu, kami memujimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati juga agar kami dapat duduk manis dan mengikuti ibadah ini sampai akhir ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Kau berkati negara kami yang sedang COVID-19 ya Tuhan, kiranya COVID-19 segera keluar dari negara kami ya Tuhan. Dan juga Kau berkati pemimpinnya dari yang paling atas sampai yang paling akhir. Kau berkati agar pemimpin-pemimpinnya takut kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk, kita mau menyembah Tuhan. Ku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang ini itu. Ingat, iblis musuh kita, iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang ini itu. Ingat, iblis musuh kita. Adik-adik, ingat ya, kita itu pahlawannya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah panglima kita. Jadi, kita harus melawan siapa? Iblis. Yuk, bareng-bareng kita puji Tuhan lagi, lebih semangat. Ku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang ini itu. Iblis musuh kita, iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang ini itu. Ingat, iblis musuh kita, ingat, iblis musuh kita, ingat, iblis musuh kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Persiapkan hatinya, kita akan mendengarkan
firman Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Siapkan hatinya untuk hadirat Tuhan. Kita ulangi lagu ini dari awal. Katakan ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Adik-adik yang di rumah boleh katakan ku yakin Saat kau berfirman. ku menang Saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman karena kau menjagaku. Kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, angkat tangannya adik-adik. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan
adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Engkau berkati kami, Kau berkati kami, berikan kami berikan kami roh duduk diam, roh duduk diam, dengar-dengaran dengar-dengaran akan firman Tuhan. akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Kami juga berdoa untuk kakak untuk kakak yang yang memberitakan memberitakan firman Tuhan. firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Lebih keras. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. amin. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Ayo siap-siap semuanya, kita siapkan hati kita. Kita mau dengerin apa sih maunya Tuhan, apa sih kata-katanya Tuhan. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat duduk diam, dengar-dengaran akan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan firman-Mu dapat menjadi rema dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang siap sama-sama katakan amin. Jadi adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan tentang Nabi Elia dan Nabi-Nabi Baal. Adik-adik, hari ini itu tentang penyembahan yang baru adik-adik. Adik-adik bisa baca di 1 Raja-Raja 18. Nanti adik-adik baca ya, sama-sama sama mama sama papa, oke? Jadi gini adik-adik, pada saat itu terjadi kekeringan di Israel adik-adik. Sudah 3,5 tahun tidak hujan adik-adik. Semuanya kering adik-adik. Nah, tanaman orang Israel mati adik-adik. Terus hewannya juga pada mati, ternak mereka pada mati adik-adik. Terus mereka sangat putus asa. Aduh, gimana nih? Semuanya kelaparan adik-adik. Di mana-mana ada kelaparan karena semuanya mati adik-adik. Nah, kekeringan ini dikirim sama Tuhan. Kenapa sih kok Tuhan kirimin kekeringan, Kak? Karena mereka semua orang-orang Israel tidak taat. Dan karena raja mereka saat itu jahat adik-adik. Nama rajanya adalah Raja Ahab. Nah, mereka jahat, mereka tidak taat. Akhirnya Tuhan Yesus kirimkan kekeringan adik-adik. Nah, Raja Ahab ini sangat membenci Tuhan adik-adik. Makanya dia jahat. Dia berlaku tidak sesuai dengan perintahnya Tuhan. Nah, dia juga membenci Elia yang saat itu adalah seorang nabi yang diutus dari Tuhan. Nah, suatu hari Elia datang adik-adik ke hadapan Raja Ahab untuk memberitahu kalau apa sih yang harus dilakukan, kata Tuhan tuh apa. Nah, Elia tuh datang ke Raja Ahab. Nah, ketika melihat Elia, Raja Ahab langsung marah adik-adik. Ia berkata kepada Elia, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Gitu kata Raja Ahab adik-adik kepada Elia. Nah, Nabi Elia menjawab adik-adik gini, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau telah mengikuti para Baal. Sebab itu Elia menyuruh untuk mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel adik-adik. Juga nabi-nabi Baal yang ada 450 orang, dan nabi-nabi Asyera 400 orang itu yang mendapat makanan dari atas meja Izebel adik-adik. Nah,
Lalu semua orang berkumpul, adik-adik semuanya datang ke Gunung Karmel. Karena disuruh kan tadi, semuanya jadinya berkumpul di sana. Nah, di sana Elia membangun sebuah mezbah adik-adik. Yang satu untuk satu Tuhan yang benar adik-adik. Di sana dia menyuruh para nabi-nabi yang jahat itu, para nabi Baal, nabi jahatnya Ahab, untuk membangun juga mezbah adik-adik, untuk mereka sendiri, untuk dewanya sendiri, dewa-dewa palsu mereka adik-adik. Nah, kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Kemudian kamu semua olah itu, jadi akan dipersembahkan kepada Tuhan. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Jadi kalau kita persembahkan korban bakaran, nanti harus ada api yang membakarnya adik-adik. Tapi kata Elia, gak boleh kamu bakar, kamu cuma boleh panggil nama Tuhannya, nama dewanya kamu, si para Baal itu adik-adik. Nah, kemudian nabi-nabi palsu yang jahat itu dan dari Baal mulai lebih dahulu. Dia mulai pertama. Mereka berdoa, berteriak adik-adik. Mereka mulai menyakiti dirinya sendiri untuk panggil siapa? Dewa Baal adik-adik. Tapi gak ada adik-adik yang terjadi. Apa? Gak ada yang jawab adik-adik. Mereka udah panggil, mereka udah teriak, tapi gak ada yang jawab. Kemudian mereka memutuskan untuk berteriak lagi adik-adik lebih keras, menangis lagi adik-adik lebih keras. Jadi mereka udah berteriak, menangis, dan menari adik-adik untuk Dewa Baal. Tapi gak ada jawaban adik-adik. Gak ada api yang membakar korban mereka. Karena apa adik-adik? Karena dewanya mereka itu gak nyata adik-adik. Karena dewa yang mereka sembah itu palsu. Nah, semua orang Israel yang ada di sana melihat hal itu adik-adik. Kemudian sekarang saatnya giliran Elia. Elia memastikan semua melihat kejadian ini. Ayo semua lihat ya. Kalau Elia menyuruh beberapa orang menuangkan 12 ember air adik-adik ke mezbah yang udah dibuat sama dia adik-adik. Jadi mezbahnya gimana? Basah adik-adik. Mezbahnya basah, bahkan airnya menggenang adik-adik. Jadi nggak cuma basah doang, tapi sampai menggenang. Itu mengalir di sekeliling mezbah. Nah, gimana sih adik-adik kalau ada air, api bisa nyala nggak sih adik-adik? Gak bisa kan? Tapi saat Elia mulai berdoa, gini Elia berdoa adik-adik, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawab aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Itu doanya Elia saat mezbahnya mulai diarahkan pada Tuhan adik-adik. Dan Engkau yang membuat hati mereka semua bertobat adik-adik. Tiba-tiba adik-adik dari langit terbuka dan api Tuhan menyambar altar Elia. Saat itu api mulai membakar seluruh mezbah dan orang Israel terdiam. Mereka terdiam adik-adik karena mereka tahu bahwa Allah Elia adalah satu-satunya Tuhan yang benar adik-adik. Jadi mereka tahu kalau Allah Elia adalah Tuhan yang benar. Nah, kakak harap adik-adik ini mengerti kalau sebuah sikap penyembahan yang ditunjukkan dalam sikap hidup yang benar, dalam unity, rendah hati, dan memperhatikan Tuhan bekerja dalam kuasanya di hidup kita adik-adik. Jadi dari cerita Elia ini adik-adik, kita tahu adik-adik bahwa
penyembahan yang baru, penyembahan yang sungguh-sungguh, penyembahan yang taat kita lakukan, semuanya akan membawa kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita akan berbuah, kita akan bertumbuh. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh menyembah. Karena kuasa Tuhan turun atas hidup kita. Kita nggak cuma bertumbuh dalam diri kita, tapi kita juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita, seperti Elia. Elia memberitakan kabar bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang benar. Dia kasih tahu ke semua orang. Jadi dia juga menyelamatkan orang-orang di sekelilingnya. Kita juga bisa, adik-adik, kita bisa menyelamatkan keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang di lingkungan kita. Dengan apa? Dengan kita menyembah dengan sungguh-sungguh, dengan taat. Adik-adik tahu, kalau kita taat, kita sungguh-sungguh, kuasa Tuhan turun atas kita. Jadi orang yang berbeda, adik-adik. Orang-orang yang melihat kita akan tahu, oh ini tuh anak Tuhan. Ada kuasa di dalam hidupnya, ada kuasa Tuhan yang mengalir. Yuk adik-adik, siapa yang mau kuasa Tuhan mengalir atas hidupnya? Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang Elia Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Nabi Elia, menjadi penyembah-Mu ya Tuhan, yang memberitakan kebenaran akan firman-Mu juga ya Tuhan. Kami mau kuasa-Mu turun atas setiap kami, dan kami mau bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami, pimpin kami, tuntun kami dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yuk adik-adik kita angkat tangannya. Terimalah berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian dalam dirimu, dan engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan menjadi naik dan tidak akan menjadi turun. Dan apa saja yang engkau perbuat akan dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Happy Sunday.